saja masuk kegiatan inti pada pertemuan kali ini. Sebelumnya udah Ibu share link video kepada Susanti. Silahkan kepada Susanti untuk dibagikan ke teman-teman. Baik, Bu. Oke, udah ada ya semua ya? Boleh dilihat potongan video tersebut. Cuma beberapa detik aja kok. Oke, anak-anak, dari potongan video tersebut terlihat ya ada seorang laki-laki yang sedang menendang bola dan bola tersebut bertumbukan dengan atau menabrak dengan dinding gitu ya. Oke, setelah melihat tayangan video singkat tadi, selanjutnya Ibu akan bagi kelompok. Kelompoknya sudah Ibu tentukan seperti dengan Zahra dan Taufik dan Sefa. Nah, Ibu ada lembar kerja, silakan untuk dilihat di video. Oke, di lembar kerja tersebut tercantum ada praktikum sederhana mengenai materi momentum dan impuls menggunakan kelereng. Nah, sebelum kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing, akan Ibu simulasikan secara singkat untuk percobaan yang akan kalian lakukan nanti. Nanti masing-masing akan Ibu kasih satu kelereng ya untuk setiap kelompok masing-masing. Untuk percobaannya nanti kalian mendorong kelereng tersebut dengan cara apa ya ini disentil gitu ya, disentil dengan kecepatan yang berbeda-beda untuk variasi gitu ya, untuk variasi kecepatannya. Nah, sampai bola tersebut itu bertabrakan atau menyentuh dinding gitu ya. Nah, jadi yang kalian hitung itu waktu gitu ya, waktu dari kalian menyentil bola sampai bolanya menabrak dinding dan juga balik lagi gitu ya, kayak memantul gitu. Nah, itu tuh yang kalian hitung waktunya. Dalam setiap variasi kan tadi ada variasi kecepatan ya, sama kalian tentuin aja dengan yang didorongnya pelan, dengan kekuatan yang pelan, kekuatan sedang dan juga kekuatan yang tinggi gitu ya. Jadi kita bisa mengetahui gitu apakah kekuatan atau ya kekuatan dorongan kita itu mempengaruhi kecepatan gerak dari si kelereng ini. Silakan untuk dikerjakan ya, untuk dilakukan percobaannya dengan variasi yang sudah tadi Ibu sebutkan. Kalian lakukan percobaan dalam setiap variasi itu sebanyak 5 kali percobaan agar kita mengetahui gitu ya apakah si kecepatan ini tuh berpengaruh enggak gitu ya terhadap gerak dari bola tersebut. Nah, untuk pengendalian LKPD-nya sudah tercantum di situ langkah-langkah apa saja yang harus dikerjakan, apa saja yang harus dilakukan. Ada juga beberapa pertanyaan yang tercantum di LKPD tersebut ya. Silakan untuk mengerjakan. Ibu kasih waktu 15 menit dari sekarang. Oke, udah dikerjain semuanya KPD-nya? Sudah, Bu. Oke, baik, terima kasih. Sekarang Ibu minta untuk perwakilan dari tiap kelompok maju ke depan. Yang pertama dari kelompoknya Susanti dan Zahra, silakan untuk maju ke depan perwakilannya. Ya, silakan untuk dipresentasikan hasil dari percobaan yang tadi telah dilakukan. Oke, baik, terima kasih kepada Susanti. Silakan Ibu minta untuk perwakilan dari kelompoknya Taufik dan juga Sefa untuk memberikan tanggapan atas hasil kerja dari kelompoknya Susanti. Oke, baik, terima kasih kepada Taufik yang sudah memberikan tanggapan terhadap kinerja dari kelompoknya Susanti dan juga Zahra. Terima kasih juga Susanti yang telah mewakili kelompoknya untuk maju ke depan. Silakan boleh duduk. Oke, dari percobaan yang telah kalian
kalian lakukan. Tentunya itu berkaitan dengan materi pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini, yaitu materi fisika, momentum, dan juga impuls. Nah, dari pelaksanaan pembelajaran dari mulai dari awal sampai sekarang gitu ya, setelah melakukan percobaan dan lain sebagainya, apakah ada yang bisa menyimpulkan apa itu momentum dan juga impuls? Boleh Susanti? Oke, betul ya, anak-anak tadi yang disebutkan oleh Susanti mengenai apa itu momentum dan juga apa itu impuls, gitu ya. Akan sedikit Ibu perjelas mengenai apa itu momentum dan juga impuls. Oke, untuk momentum sendiri, momentum adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh benda yang bergerak, gitu ya. Nah, didefinisikan sebagai kesukaran untuk menghentikan gerak suatu benda. Nah, Ibu punya contoh, ada sebuah mobil dan juga sepeda yang berjalan dengan kecepatan yang sama gitu ya, ngebut gitu ya, kenceng gitu jalannya gitu. Nah, ternyata di depan tuh ada pohon gitu. Nah, mobil dan sepeda itu karena melaju sangat kencang, jadi mereka tuh akhirnya menabrak pohon yang ada di depan tersebut. Nah, bisa dilihat gitu ya, bisa dibayangkan juga ketika mobil menabrak pohon itu kerusakannya lebih parah gitu ya, karena mobilnya rusak dan pohonnya juga tumbang gitu ya. Sedangkan kalau sepeda, walaupun dengan kecepatan yang sama, yang rusaknya hanya sepedanya saja, pohonnya baik-baik saja ya. Nah, itu tuh membuktikan bahwa kecepatan ini tuh atau kecepatan dan juga massa dari benda tersebut itu mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi tingkat kesukaran benda untuk menghentikan suatu gerak gitu ya, suatu pergerakan gitu kan. Hal ini membuktikan mobil yang bermassa lebih tinggi lebih sulit dihentikan pergerakannya dibandingkan sepeda gitu ya. Nah, ini jadi dapat disebutkan bahwa besarnya momentum itu adalah hasil perkalian dari massa benda dikali dengan kecepatan benda. Tadi kan momentum ya, karena sekarang itu impuls didefinisikan sebagai gaya kontrak rata-rata pada suatu benda yang terjadi dalam waktu yang sangat singkat, gitu ya. Nah, untuk mencari impuls ini berarti persamaannya adalah gaya dikali dengan selang waktu, gitu ya, dikali dengan selang waktu untuk mencari impuls. Dari momentum dan impuls tadi yang sudah dijelaskan dan juga ada masing-masing definisinya,